menyebabkan segala bangsa di sekelilingi jadi apa? Untung Indonesia jauh dari tanah perjanjian. Juga Yehuda akan mengalami kesusahan ketika Yerusalem dikepung. Pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem jadi batu untuk diangkat bagi segala bangsa. Siapa mengangkatnya pasti mendapat luka parah. Anda tahu bahwa bangsa pilihan juga punya sekutu toh? Amerika sekutu loh, Kanada sekutu loh, Australia sekutu loh. Anda tahu luka parah enggak? Luka parah. Segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. Pada waktu demikian firman Tuhan, aku membuat segala kuda jadi bingung, penunggang jadi gila. Atas kaum Yehuda aku buka mataku, tetapi segala kuda bangsa akan kubuat jadi buta. Sesudah itu kaum-kaum di Yehuda akan berkata dalam hati, penduduk Yerusalem punya kekuatan oleh karena Tuhan semesta alam Allah mereka. Pada waktu itu aku akan membuat kaum di Yehuda seperti anglo berapi di tengah-tengah timbunan kayu, seperti suluh berapi di tengah-tengah timbunan bulir gandum. Api keduanya menjilat, dengar ini baik, ke kanan dan ke kiri. Segala bangsa di sekeliling. Tapi Yerusalem selanjutnya akan tetap tinggal di tempat yang dahulu. Tuhan pertama-tama memberi kemenangan kepada kemah Yehuda supaya keluarga Daud dan penduduk Yerusalem jangan terlalu bermegah terhadap Yehuda. Pada waktu itu Tuhan melindungi penduduk Yerusalem dan orang tersanung di antara mereka pada waktu itu akan jadi seperti Daud. Keluarga Daud jadi seperti Allah, seperti malaikat Tuhan yang mengepali mereka. Pada waktu itu aku berikhtiar memunahkan segala bangsa yang menyerang Yerusalem. Perhatikan ini baik-baik. Dari Mesir, sekarang Israel dikuasai oleh semua bangsa. Keruntuhannya sudah dekat. Tetapi waktu dikeliling, Tuhan membuat satu peristiwa. Ini yang Anda akan lihat hari-hari ini. Seluruh negara yang mengepung, sekarang negara-negara ini Anda tahu, perhatikan peta Timur Tengah sebentar. Kalau Anda bisa membayangkan. Israel di atasnya Libanon. Libanon di atasnya ada Suriah di sebelah kanannya, Yordania di sana, kemudian ada Mesir. Anda tahu di sisi bagian bawah sekali ada Saudi Arabia. Anda tahu di sisi Mesir yang sebelah ke sebelah timur, ke sebelah barat, ada yang namanya Libya. Anda lihat yang ke atas, di sana ada Turki. Alkitab bilang dengan jelas. Menjelang tentara itu mengepung, akan ada api yang akan menjilat kanan dan menjilat ke kiri, segala bangsa di sekeliling. Jangan kaget kalau sekarang api ada di Timur Tengah. Mesir bergolak, Libya bergolak, Saudi Arabia bergolak, Bahrain bergolak, ada Maroko dan negara-negara lain. Sudan, Utara Selatan, Afrika. Anda tahu Yaman, Somalia, semua negara itu yang ada di sekeliling atas. Pakistan di ujung sebelah timur, semua negara sekeliling akan mengalami kegoncangan. Dan dengar baik, perhatikan baik ini. Semua kegoncangan ini akan menggantikan rejim. Tetapi rejim yang berikutnya adalah rejim yang lebih membenci bangsa pilihan. Saya ulang, supaya Anda bisa tangkap dengan baik. Tanda pertama masuk tahun ini, dikelilingi oleh semua bangsa, yang pertama kali semua bangsa yang tepat ada di sekelilingnya akan dikuasai orang-orang yang tidak suka. Setelah itu Tuhan bela dengan cara apa? Muncul api, menjilat ke semua bangsa. Akan terjadi pergolakan rejim di seluruh bangsa yang mengelilingi. Tenang, Indonesia jauh, saya udah bilang nih. Tenang, jangan bikin, nanti setelah sesi kedua ada kertas diedar tanya jawab. Jangan tanya begini, Pak Indonesia gimana Pak? Tenang, kita jauh. Saya udah jawab ini. Jadi Pak bisa revolusi? Kagak, kita akan buat kegerakan Tuhan. Amin, nah itu dia. Jadi tenang saja, jangan tanyakan ya. Semua negara ini akan mengalami api. Catat baik-baik, sampai tengah tahun ini seluruh negara itu akan mengalami perubahan rejim besar-besaran. Penggantinya nanti
adalah kaum-kaum baru. Orang-orang muda justru yang lebih militan lagi. Kita akan mulai seminarnya. Kita buka slide-nya. Apa hubungannya? Saudara Tuhan, Anda dan saya itu tahu karena kita ini bukan sok tahu atau kita ini memang tahu tidak. Tapi kita punya status. Yang pertama, status Anda dan saya adalah sebagai anak terang. Kita lihat, slide-nya dibuka saja. Yang pertama, kita buka 1 Tesalonika 5. Jam segini baru pulang kantor, belum sempat makan. Jadi saya perlu kasih ayat cukup banyak. Supaya perutnya tenang. Perut tenang pakai nasi Pak. Oh enggak, pakai firman Tuhan saja. Tetapi ayat yang pertama. Tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu ditulis kepadamu. Karena kamu tahu sendiri, tahu benar-benar. Hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, dengar baik-baik. Apabila semuanya damai dan aman, tiba-tiba mereka dibina kebinasaan seperti seorang perempuan hamil yang ditimpa sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Ayat 4, sama-sama. Tetapi kamu saudara-saudara, kita tidak hidup dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba datang seperti ayat 5. Karena kita semua adalah anak-anak terang, anak-anak yang siang, cukup. Jadi kita ini sebetulnya hari ini nonton penggenapan nubuatan. Kita anak terang. Hari Tuhan datang menjemput kita itu bukan sesuatu yang misteri. Itu terbuka, jelas, gamblang, ceto welo-welo, absolutely clear. Jelas semuanya. Cuma satu yang Tuhan kunci. Hari dan jam. Berikutnya, kita akan lihat. Status orang percaya yang pertama adalah anak terang. Yang kedua dikatakan, kita adalah orang yang punya kuasa percepatan. Saudara Tuhan, saya percaya Anda dan saya adalah orang-orang yang suka pergi ke bank. Pernah ngantri bank ya? Iya, kadang-kadang capek ngantri. Bank itu adalah perusahaan, usaha yang suka memberikan fasilitas. Makin gede uang Anda, makin nikmat hidup Anda di bank. Pernah ngelihat orang lagi ngantri di bank, terus dari pintu masuk orang, sambil masuk dia mengacungkan kartu plastik. Tiba-tiba sapamnya semua datang mengerubutin dia, dibawa ke ruangan khusus. Dia pegang kartu yang namanya kartu utama, kartu unggulan, kartu preferred, kartu prioritas, kartu unggul. Dan banyak orang bangga kalau punya kartu itu. Gini doang. Yang lain ngantri, dia masuk ruangan khusus. Sambil minum kopi, terasa dibuatkan. Saya beritahu, Anda dan saya punya yang lebih daripada itu. Engkau dan saya punya satu fasilitas yang orang dunia nggak pernah punya. Anda dan saya bisa mempercepat Tuhan datang. 2 Petrus bilang begitu. Kita buka. Slide-nya boleh muncul? Tampilkan? Ya, 2 Petrus 3. Ayat 11 saya bacakan. Jadi jika segala sesuatu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan. Bisakah jemaat berenang siang mempercepat Tuhan datang? Bisa. Bagaimana caranya? Tunggu sesi kedua di ending terakhir nanti. Alkitab bilangan jelas, engkau dan saya bisa percepat Tuhan datang. Bagaimana? Kita lihat berikutnya. Next slide. Buka saja 4 yang pertama, 1, 2, 3, 4, cukup. Saudara Tuhan, di pertemuan akhir zaman, sesi pertama seminar ini, kita mau lihat. Ini pertanyaan yang paling saya nggak suka kalau saya pergi ke mall atau ketemu orang. Shalom Pak, kalau shalom pasti orang Kristen toh. Shalom, muka saya langsung senyumnya lebar. Langsung dia tembak saya, nggak kenal saya, tembak saya langsung. Bapak pendeta akhir zaman kan? Sebel banget loh itu. Saya bilang, oh bukan, saya pendeta awal dan akhir, saya bilang. Itu belum seberapa. Banyak orang tahun lalu telepon saya, SMS saya, pertanyaannya aneh sekali. Kalau telepon bilang begini, Shalom Pak, gimana kabar? Baik, sehat, aneh kan? Siang-siang telepon tanya begitu.
Istri sehat,